kita mengalami pandemi, yaitu corona. Nah, tapi Tuhan selalu memberkati, walaupun kita mempunyai beban atau bahkan kita juga sekarang merasakan kebutuhan yang kita butuhkan itu banyak, tapi Tuhan selalu memberikan, walaupun itu juga kalau kita orang Jawa ngomongnya pas-pasan, tapi Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku datang dari musuh. Dan saat ini kami akan mendengarkan
kiranya firman-Mu yang berkata-kata sendiri dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan ruangan ini yang waktu serta hamba-Mu yang mengabarkan akan firman-Mu, kiranya bukan dari kuat dan gagahnya, tetapi hanya daripada Engkau saja, sehingga kami juga dapat mengerti dan memahami dan dapat kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri-Mu ini. Haleluya. Yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga dan di bumi. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah kami tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita perbaharui iman percayaan kita kepada Tuhan dan berkata ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdas sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa dan kasih Tuhan yang diberikan dan dinyatakan kepada setiap kita, orang-orang yang dikasihinya dan dipeliharanya dengan kuat kuasa-Nya. Allah senantiasa memelihara kita dan kita rasakan bukti akan kebesaran kasih-Nya. Sampai saat ini kita masih bisa bersukacita, masih kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Roma pasalnya yang ke-18, surat Roma pasalnya yang ke-8, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui mata
maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh terpujilah nama Tuhan atas segala firman-Nya yang diberikan kepada setiap kita, bahwa janji Tuhan, setiap pribadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam disebut berbahagia. Kata berbahagia di situ juga bisa diartikan be blessing atau diberkati. Jadi Bapak Ibu, bahagia bukan sekedar karena sesuatu yang didapat, tetapi bahagia atas dasar diberkati. Ini berbeda, Bapak Ibu. Kalau berbahagia karena alasan hanya sekedar happy, berbeda dengan be blessing. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, setiap pribadi yang kesukaannya Taurat Tuhan disebut dalam terjemahan bahasa Indonesia berbahagia, tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah be blessing atau diberkati. Namun dari asal dua kata ini ketika digabungkan, inilah justru menjadi yang luar biasa sebagai kita orang-orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana minggu kemarin kita merenungkan bersama tentang ajakan atau tentang tawaran dari Tuhan Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan hidup hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Maka apa yang disebut dengan kelegaan inilah yang dipandang oleh orang-orang percaya waktu itu sebagai kekuatan di dalam menjalani hidup, sehingga fokus, orientasi, perspektif kehidupan mereka tidak lagi mengarah kepada dunia ini. Sehingga surat Paulus dalam Roma pasal 12 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaruan budimu. Jadi orientasi pandangan hidup orang-orang percaya gereja mula-mula tidak lagi kepada dunia yang menawarkan dengan segala kemegahan dan kemewahannya, tetapi mereka lebih berfokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Sehingga hari ini kita bisa melihat di mana pernyataan itu diberikan kepada setiap kita. Kesaksian orang-orang atau gereja mula-mula dalam ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan baik-baik. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan tentang keyakinan, pernyataan kepada satu komitmen, pernyataan kepada satu keputusan, ini tentunya ada dasar, ya kan? Kalau Bapak Ibu membuat keputusan dengan disebut aku yakin, itu tentunya ada alasan yang kuat. Tentunya ada sesuatu fakta yang terjadi, dan itu disebut aku yakin. Nah, apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi komitmen itu didasari oleh ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Baik itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat menarik kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus firman Tuhan ini.
di mana kita tahu sekarang ini ditulis dengan bahasa Yunani oidamen. Artinya oidamen ini bukan sekedar tahu. Oida itu berarti memang mengalaminya, tahu dengan benar. Artinya begini, ketika ada sebuah peristiwa, ya katakanlah peristiwa itu kecelakaan di pertigaan sebelah gereja ini. Ketika polisi datang, ditanya, "Bapak tahu bagaimana kronologis kejadiannya?" "Oh ya, saya pas berdiri di sebelah sana, Pak. Saya melihat ada sepeda motor mau belok, kemudian dari arah barat kencang sekali. Akhirnya nyerempetlah, terjadi kecelakaan." Satu. Kemudian yang kedua ditanya lagi, Ibu tahu peristiwa yang terjadi tadi?" "Oh iya Pak, kebetulan saya jual nasi pecel di sebelah sini. Saya lihat Pak, sepeda motor itu tadi reteng sudah mau belok, tetapi dia masuk dari arah dalam Pak, sehingga terjadi serempetan." Kemudian ada orang duduk sambil ngelus-ngelus lututnya, ditanya, "Pak tahu peristiwa tadi yang barusan terjadi?" "Ya tahu Pak." "Bapak tahu gimana?" "Lalu saya ketabrak." Jadi oidamen yang dimaksudkan bukan sekedar tahu, tetapi apa? Mengalaminya. Nah, orang-orang yang bukan sekedar tahu, bukan sekedar pernah membaca, pernah mendengar, ini tidak akan bisa berkata sebab aku yakin. Ya enggak? Kalau hanya sekedar membaca, kalau hanya sekedar tahu, melihat, mendengar saja, tanpa mengalami, pasti tidak akan tahu dan tidak akan bisa membuat kata-kata ayat yang ke-18 tadi, sebab aku yakin. Kenapa? Orang-orang zaman itu, ketika saya meneliti dalam kitab Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, ini tidak enak. Mereka dikejar-kejar, terusir dari rumahnya, terusir dari kampungnya, terusir dari keluarga yang harmonisnya. Bahkan mungkin anak bertengkar dengan orang tuanya, mungkin suami bertengkar dengan istrinya, diusir gara-gara apa? Mereka percaya kepada Yesus. Namun yang luar biasa, yang saya berkali-kali ingatkan dan berkali-kali sampaikan, bahwa mereka terpencar, berdiaspora. Ini yang berbeda. Kenapa mereka memiliki kekuatan yang berbeda? Mereka memiliki semangat yang berbeda. Oleh karena dua hal tadi yang kita pahami bersama, bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak akan mudah di dalam goyah imannya oleh keadaan apapun. Ketika mereka berkata, "Kita tahu sekarang, aku mengalaminya sekarang, aku mengerti dengan sadar, dengan rasio dan mengalaminya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan." Segala sesuatu ini entah baik, entah buruk, entah enak, entah tidak mengenakan, tetap dia berkata, tentunya semuanya membawa kebaikan kepadaku. Nah, oleh karena itulah mereka berkata seperti Rasul Paulus tulis, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Jadi kekristenan itu sebenarnya tidak lepas dari penderitaan. Kekristenan itu sendiri sebenarnya dibesarkan oleh karena penderitaan. Iman kekristenan teruji oleh juga karena penderitaan. Saya melihat dari mulai Kejadian sampai Wahyu, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih, tidak ada yang mengalami hidupnya mulus-mulus saja. Saya melihat pahlawan-pahlawan iman dalam kitab Ibrani di sana. Semuanya orang-orang
yang teruji. Dan seperti Ayub katakan, ia tahu jalan hidupku. Ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, inilah yang kesaksian gereja mula-mula yang harus kita pahami. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti emas? Mereka timbul seperti emas. Mereka memiliki kekuatan iman yang tidak tergoyahkan. Penyakitkah? Kelaparankah? Kesulitankah? Diskriminatifkah? Tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih karunia Allah. Apa itu? Mari kita menyelidiki bersama-sama. Ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita perhatikan baik-baik. Inilah alasan di mana mereka memiliki keyakinan yang teguh, di mana mereka imannya teruji seperti emas. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, inilah alasan yang pertama. Mereka memiliki kekuatan yang berbeda, memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu mereka hidup di dalam pengharapan. Saudara, orang-orang yang hidup di dalam pengharapan ini adalah disebutkan di sana menantikannya dengan tekun. Saudara, ketika terjadi saat ini di media sosial, ya, mungkin lagi heboh-hebohnya saat ini era di mana revival, era kebangkitan agama, ya, hampir semuanya selalu dihubungkan dengan agama. Sampai jajanan pun sekarang ini masuk di dalam jajanan yang beragama. Ya kan? Telepon. Oh, salah telepon. Ya kan? Sekarang telepon. Kemarin nyanyian apa itu? Anak-anak TK naik-naik ke puncak gunung. Itu sudah nyanyian sudah beragama, telepon jajanan sudah beragama. Entah apa lagi nanti. Bapak Ibu Salam buat. Hampir semua nanti tumbuhan sudah beragama ini. Tumbuhan. Jangan coba-coba nanam apa itu? Pohon cemara. Sudah identitasi. Ya kan? Nanti kalau sudah mulai ganti pohon agama, apalagi jajanan beragama, pakaian sudah dari dulu, pakaian itu sudah beragama. Koko ini sebenarnya kan pakaian wong Cina, celuannya koko. Tapi sudah diklaim sekarang. Saudara, apalagi yang tidak diklaim? Nanti ke depan mungkin ada sesuatu yang lain lagi, rambut model syariah dan sebagainya. Nah, inilah yang membedakan kita. Pengharapan kekristenan kita adalah pengharapan yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini apa? Mari kita perhatikan baik-baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Silakan Mas Theo dibaca dengan suara keras. Satu Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu ditanya, seperti apa sih surganya orang Kristen? Kita tidak akan bisa menjelaskannya dengan detail seperti yang lain. Di mana surga yang dijanjikan oleh Tuhan atau pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan, surga seperti doa kita.
jadikanlah di bumi ini seperti di surga. Berarti ayat ini pun juga harus digenapi ketika kita di bumi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi pengharapan yang dimaksudkan oleh jemaat mula-mula ini, yang tidak mereka lihat sebelumnya, yang tidak mereka dengar sebelumnya, yang tidak mereka pikirkan sebelumnya, itu digenapi, maka mereka tekun. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang dimaksud dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, itu pengharapan di bumi maupun di surga. Di bumi ini, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia dan taat dan tekun, maka apa yang terjadi dalam hidup kita ini? Apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, itu nanti akan diperdengarkan kepada kita. Itu akan diberikan kepada kita. Itu akan diberikan untuk kita lihat kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, ciri khusus utamanya adalah hidup mengasihi Tuhan. Maka mereka dengan pengharapan itu, hidupku diatur oleh Tuhan, hidupku ditentukan oleh Tuhan, hidupku diatur oleh langkah kita oleh Tuhan. Maka Daud, dia tidak menggerutu apapun yang terjadi dalam hidupnya. Yusuf tidak ngomel dalam hidupnya dan mengeluh, oh kok seperti ini, kok Tuhan kok seperti ini, aku mau taat seperti ini. Nah, dia tahu Allah sedang merenda sesuatu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini yang harus kita miliki, yang harus melekat dalam iman percaya kita dan pengharapan kita, bahwa Allah di ujung sana akan membuat sesuatu yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, yang tidak pernah timbul dalam hati kita sebelumnya, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Itu akan dinyatakan pada kita bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya berkali-kali membuat ilustrasi atau menggambarkan, ya, ketika saya bertamu di rumah Pak Yono, di sana ada sebuah lukisan tapi dari benang yang dijahit, tentunya dibentuk bunga yang indah, ada lilin, dan di sana ada tulisan Mazmur, ya. Di sana ada tulisan yang indah dan bisa dibaca. Tentunya pemilik tahu itu, bagaimana bunga itu nampak yang baik. Kalau besok Pak Yono atau Bu Vena coba dibalik, Pak, ya, besok dibalik, kalau ada tamu yang datang, ya, gambar koyo gini kan dipasang gitu, karepe piye, paling begitu tanya. Dia tidak tahu dibalik ruwetnya benang, dari sini ke ujung dan sebagainya. Itu ketika dibalik dan dipajangkan akan menjadi sesuatu yang indah, ya enggak? Inilah sama dengan apa yang dialami oleh jemaat dan gereja mula-mula, menjadi spiritnya mereka. Hari ini mungkin kita menghadapi sedang direnda oleh Tuhan. Sebuah pujian yang sangat menarik untuk direnungkan. Tuhanku tak pernah memberi, ya, ular beracun pada yang minta roti. Wow, saudara, ketika Bapak di dunia aja bisa memberikan seperti itu, Tuhan kita sedang merenda. Kadang-kadang kita ini gak mau proses itu, maunya instan, ya, maunya cepat. Di media sosial semuanya doa, dan termasuk doa kita, semua corona ini akan cepat berlalu, gitu kan. Tapi baik kasih Tuhan, di balik ini semua, tentunya mari kita menyelidiki apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Sebagai hamba Tuhan, mulai menyelidiki dengan rendah hati. Ternyata kehidupan manusia, kehebatan manusia, semua kita bisa tunduk bersama-sama saat ini.
hanya orang-orang yang hidup di dalam pengharapan inilah yang membedakan. Maka waktu itu juga sama menghadapi kesulitan, menghadapi kelaparan, menghadapi kekeringan yang disampaikan oleh Agabus ya kepada jemaat di Tesalonika maupun jemaat-jemaat di gereja mula-mula waktu itu. Mereka di Antioquia sudah tahu bahwa nanti akan ada kelaparan, termasuk juga masa-masa sulit. Namun yang membedakan waktu itu, orang-orang tetap hidup di dalam pengharapan, yaitu mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Apapun yang terjadi, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Abraham, mereka tetap yakin Tuhan sanggup membuat segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ini pengharapan yang pertama. Yang kedua, ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bahwa bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang telah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini berbicara tentang pergumulan. Ya, setiap kita ketika menghadapi pergumulan sulit untuk berdoa. Saya percaya itu karena saya mengalaminya sendiri. Ketika semuanya numpuk jadi satu, persoalan numpuk jadi satu semuanya, jangankan berdoa, ngomong aja udah nggak bisa, nangis saja fals. Ya, tahu ya, nangis saja fals. Cuma begini aja. Pernah ngalamin seperti itu? Sering, Pak. Saya ketika mengalami permasalahan pergumulan yang berat, cuma bisa tarik nafas. Istri saya ngomong, jangan ditarik-tarik, entar putus di tengah jalan gimana. Gitu ya. Kadang kita berdoa hanya bisa, itu sudah penuh, di sini keluh, ya sudah, cara mengeluarkannya hanya dengan desaan. Itu. Nah, disinilah hebatnya, di mana Allah Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu, dihubungkan kepada Allah. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka menghadapi penderitaan yang berat di Mesir, Allah berfirman, telah kudengar rintihan mereka di telinga, telah kudengar keluh kesah mereka di hadapanku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka ketika disesah jadi budak di Mesir, mereka nangis teriak-teriak? Oh saudara, kalau orang nangis teriak-teriak, apa dihajar itu sama tentara Mesir mungkin, sama mandor-mandornya. Mungkin mereka hanya teteskan air mata sambil membuat batu bata, sambil membuat segala sesuatu yang dikerjakan, disuruh kerjakan dengan paksa tanpa upah apa-apa. Saudara, mungkin air mata itulah yang Tuhan dengar, keluhan itulah yang Tuhan dengar, sehingga pendisiplinan Tuhan selesai dan Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan. Sama dengan kita hari ini, mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai bentuk pendisiplinan untuk kita dibawa keluar berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, jangan takut. Kita mungkin gak bisa berdoa seperti orang-orang yang berbahasa roh yang seperti itu. Tuhan ternyata tetesan air mata kita, keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu saja, Allah dengar, Allah catat, dan Allah perhatikan. Ini loh kehebatan orang-orang percaya masa itu, di mana mereka cukup hanya berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, apa yang Tuhan mau, suka-sukamu Tuhan, itu kata-kata dalam pujian yang sering dinyanyikannya. Suka-sukamu Tuhan. Mereka tetap
asalkan menyenangkan hati Tuhan, sudah, ini hidupku, ini yang terjadi, Tuhan lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Maka saudara, mereka benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang siap tetap teguh di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Selanjutnya, di bagian yang ketiga, apa yang menjadi kekuatan mereka sehingga mereka berkata, aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini, kehidupan sekarang ini, keadaan sekarang ini tidak akan dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita kelak. Apa dasarnya? Baik saudara Tuhan, mari kita baca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayatnya yang ke-20 sampai 30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan demikian, 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu, yang ketiga menjadi spirit mereka di dalam menghadapi masa-masa sukar adalah keserupaan dengan Kristus. Saudara, keserupaan dengan Kristus ini menjadi model dan style kehidupan mereka. Jadi kalau Tuhan Bapa kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus menyatakan diri dalam setiap kita, dan kehidupan Kristus menjadi tolok ukur atau gambaran, dan kehidupan mereka keserupaan dengan Kristus ini yang menjadi spirit orang-orang percaya. Jadi Rasul Paulus tulis dalam Filipi, Bapak kasih Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Yang kukandaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka lihat proses kehidupan Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yang dialami oleh Tuhan Yesus, hingga pada akhirnya ia melihat dan menyaksikan kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi keinginan, kerinduan, passion dari kehidupan orang-orang percaya. Jadi apa? Kebangkitan. Karena kebangkitan kemuliaan itulah yang menjadi arah tujuan iman. Di sana hidupku akan seperti itu. Di sana aku nanti akan seperti itu. Ini yang harus kita miliki, Pak. Itulah sebabnya semua keinginan dunia yang dengan segala kemegahannya tidak sedikit pun mempesona bagi orang-orang percaya hari itu. Gereja mula-mula. Dan hari ini harusnya spirit itu yang menjadikan kita orang-orang yang mengarahkan diri kepada panggilan itu sampai memperoleh mahkota seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa artinya kemegahan dunia? Apa artinya kekayaan? Apa artinya jabatan yang tinggi? Ya, pasti ada berakhir. Kemarin seseorang datang ketika kami rapat di Kesbang Poldagri, temui saya. Dik Yusak, saya dulu ini wali kota di Jakarta Selatan.
Wow, dia wali kota Jakarta Selatan. Kalau dulu dia waktu jadi anak buah Ali Sadikin, ya, dia memegang otoritas penuh. Jakarta Selatan itu hampir semua kompleks elitnya di Jakarta di sana. Nah, dia mengatakan bahwa saya ini dulu wali kota Jakarta Selatan. Bayangkan ketika dia membanggakan semua itu, dan sekarang ketika naik dari lantai dari dasar itu menuju ke Spakpol Dagri kan naik tangga, sudah tidak bisa, harus saya tuntun sambil ngobrol. Ya, Dek bisa panggil saya begitu. Terima kasih kemarin membantu saya ya untuk urusan laporan pajak. Nah, ini loh, sekarang ini ternyata ngadepi kayak gini, sudah keluar semua. Dan mungkin dia terbayang-bayang popularitas dia, otoritas dia, dan mungkin powernya dia waktu 20 tahun yang lalu, waktu 15 tahun yang lalu. Oh, di puncak-puncak jayanya dia, wali kota Jakarta Selatan. Namun hari ini ketika dia pensiun, ya, tak ubahnya orang yang buyutan. Saudara, inilah yang memberikan arah dan pikiran orang-orang percaya bahwa keserupaan dengan Kristus ini yang harus menjadi visi dalam hidupnya. Keserupaan dalam Kristus inilah yang harus menjadi tujuan penggenapan imannya. Ini jadi kalau kita hari ini diberikan tempat di mana kita bekerja, keluarga kita, mari arah semuanya harus menuju keserupaan dengan Kristus. Disitulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini. Hidup dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah, di mana Tuhan mengatakan bahwa pengharapan kita, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Allah. Dan saya mengalaminya, Pak. Dulu saya masa kecil tidak pernah membayangkan seperti apa. Ya, paling dulu orang tuanya berpikir, ya nanti tua bareng-bareng karo Pak karo Boe wae neng omah ya begitu. Kalau hari ini ternyata apa yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, ketika saya, ibu dan bapak ketika berkata matur nuwun ya ketika saya memberi sesuatu, ini sesuatu yang membuat saya semangat. Tuhan, terima kasih. Apa yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya, tidak pernah timbul dalam hatiku sebelumnya, tidak pernah seperti Abraham mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itulah Allah yang disembah Abraham, Allah yang kita sembah juga. Itulah Tuhan yang dilayani oleh Abraham, itu juga Tuhan yang kita layani hari ini. Amin. Ini pengharapan orang-orang percaya. Jangan takut, terus berpengharapan sesuai dengan kapasitas iman kita. Disitulah Tuhan akan menyatakan. Yang kedua tadi, Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi masa-masa apapun, di tengah-tengah situasi apapun. Dia adalah guide yang terus menuntun kita, mengarahkan kepada kita kepada panggilan surgawi. Yang ketiga tadi, bahwa di dalam hidup ini tujuan utamanya adalah keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Bapak Ibu, berkat yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan
masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Wow, saudara. Berkatnya adalah kita dimerdekakan. Apa itu arti dimerdekakan? Dimerdekakan adalah lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran, lepas dari tekanan. Kita semua menjadi orang-orang yang bebas. Sebagaimana firman Tuhan kemarin katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini apa yang menekan saudara? Apa yang menjadi ketakutan saudara? Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Kita hanya bisa berserah. Tuhan, ini ketakutanku, ini kekhawatiranku, ini tekanan dalam hidupku, kuserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Maka Bapak Ibu, mungkin ketakutan tentang masa depan kita, mungkin tentang ketakutan di mana kita nanti akan seperti apa kehidupan kita, di mana anak-anak kita, seperti apa anak-anak kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang kita tahu hanya melewati hari demi hari. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia sangkain aku tahu di ujung sana apa yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya hidup dimerdekakan ini adalah kehidupan yang paling plong, paling lega dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan ketika memberikan kepada kita apa yang dipercayakan, berarti Tuhan sudah tahu masing-masing kesanggupan kita. Saya merenungkan dalam perumpamaan tentang talenta ini. Ada satu kalimat yang sering kali dilewatkan oleh orang-orang ketika membaca dan merenungkan, hanya berfokus kepada diberi sekian talenta, diberi sekian talenta, diberi sekian talenta. Yang talenta sekian menjadi sekian, yang talenta sekian menjadi sekian, yang talenta ini tetap itu. Ini hanya fokus. Tetapi ada satu kalimat yang dilewatkan. Begini firman Tuhan itu. Dan Tuhan itu mengenal masing-masing hamba-Nya. Jadi saudara, kalau hari ini kita diberikan ini dan itu, tanggung jawab ini dan itu, tentunya Tuhan sudah tahu kapasitas kita. Itulah sebabnya mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Pribadi yang penuh dengan kelegaan dalam jalan hidup ini. Nothing tulus. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang otoritas dan kedaulatan. Bapak kita yang pegang otoritas dan kedaulatan. Jangan takut. Dulu di kampung saya itu ada namanya semacam pagelaran ketoprak. Nah, ketoprak yang ada itu digeber pakai getek apa itu? Temboknya itu dari bambu, bedek ya, gedek itu, bedek ya, bedek atau gedek, dikelilingi begitu. Kami anak-anak kecil pengen melihat seperti apa tuh ketoprak itu, gitu kan? Nah, ketika mau menonton, kami nggak punya duit. Karena masuk waktu itu bayar 150 rupiah. 150 rupiah itu angin karu-karuan. Direwangi golek delik, direwangi apa, belum dapat itu. Minta uang ke orang tua juga nggak punya waktu itu. Kami kumpul-kumpul sore. Gimana ini? Jadi pecah apa yang pengen nonton, tapi yang ada duit. Pasti kau nonton bangkunya itu bambu di panjang-panjang itu aja, nonton di situ pagelaran ketoprak. Tapi ada satu teman kami, dia berkata begini, "Wes, kau bareng aku," katanya begitu. Loh, kenapa kok bareng? Stop gampang. Akhirnya kami ikut janjian jam 7 malam. Kami pergi ke tempat pagelaran ketoprak itu.
Ketika sampai depan untuk pemeriksaan karcis, anak itu maju. Yo, piro? Itu bapak yang ngomong, bapak yang karcis itu. Tuh teman-temanku, kami semuanya masuk. Ketika kami masuk, ngomong-ngomong, lah kok adik gak bayar? Saya sudah kok karcis kan bapakku. Saudara, dari kata itu saudara, oh ternyata yang di depan bagian meriksa karcis itu bapaknya. Jadi kita lolos. Nah, kehidupan kita mirip seperti itu. Kehidupan yang sulit, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Jangan takut. Bapa kita pegang kedaulatan. Dia yang pegang tiket kesuksesanmu. Dia yang pegang apa yang kau akan nikmati. Di sana dia yang pegang. Bapakmu yang pegang. Kalau ini menjadi spirit kita, ada Bapa kita yang menuntun kita. Jangan khawatir, jangan takut, pasti tenang. Seperti teman saya tadi, nggowo konco saoke-oke, seolah-olah dia punya uang banyak. Iya enggak? Ternyata tidak. Dia hanya mengandalkan bapaknya lah yang pegang kendali tiket. Sopo sing oleh mlebu, sopo sing ora oleh mlebu. Kalau bapak kita yang pegang kendali kehidupan ini, ekonomi, kesehatan, apapun, pekerjaan, apapun itu pada kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Mari kita melangkah memiliki spirit of sonship, memiliki sikap sebagai anak-anak Allah yang percaya bapaknya pegang kendali atas hidup ini. Kemudian berkat yang kedua, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang orang lain. Saya berbicara tentang apa yang saya alami. Dulu saya tidak memahami kenapa di antara kelima saudara laki-laki saya dan kedua kakak perempuan saya harus mengalami sendiri yang terbakar. Rasanya gak adil, ya. Saya marah waktu itu. Usaha omah kalau sing tibang sitok, kan ketolak disengaja kan begitu. Kecuali ada kakakku, ada adikku, ada bapakku, ada bapakku, saya ngalami juga. Karena nek bature nelongso, kan begitu. Aku gak ada baturnya nelongso. Nelongso dewe. Delok baturku ganteng kan? Ayo. Iki sengaja dibom, kadang-kadang guyon. Kowe iki lho, delok. Hari angka semua dhewe sing dibom. Soalnya beli, begitu ya kan? Nah, ini guyonan. Itu yang buat saya kadang-kadang sedih. Ayo, kok ya kuraku dewe sing jadi korban gitu. Mbok yo nek kakakku musikile apa piye kan ketok aku bener-bener musibah kan begitu. Kan musibah ini sengaja ini. Itu dulu pemikiran saya belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus. Tapi ketika saya percaya Yesus, akhirnya saya menyadari bahwa oh ternyata Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sama seperti ucapan Yusuf berkata begini, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa yang besar terhadap hidupku. Saudara bayangkan, inilah bentuk pemahaman bahwa oidame. Kita tahu sekarang, bukan kata orang, tapi ngalami. Mari kita saat ini, ayat ini bukan kata orang, ayat ini bukan cerita, ayat ini adalah kita hidupi. Amin. Maka apapun yang terjadi hari ini, jangan mengeluh, nikmati. Seperti Yusuf, hidupnya penuh cerita dan bergairah ya. Oh, tahu rasanya di sumur yang kering. Oh, tahu bagaimana menjadi budak. Oh, tahu bagaimana di penjara. Oh, tahu
bagaimana seperti ini. Tapi ojo kayak sekarang pengen rasanya di penjara. Jangan begitu ya. Ini bukan di penjara koyo karepe dhewe, tapi di penjara yang betul-betul mengikuti prosesnya Tuhan. Maka pada akhirnya apa yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan? Hari ini saya percaya setiap pribadi kita Tuhan izinkan terjadi pasti untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Apa itu kebaikannya? Luar biasa. Tuhan memanggil kita, memilih kita, kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Orang yang dipilihnya itu dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu dimuliakan. Jadi Bapak, jangan takut. Dalam hidup ini Tuhan yang memegang otoritas atas hidup kita. Amin. Ialah kebenaran firman Tuhan pada hari ini membawa kepada kita spirit menghadapi apapun. Dialah yang mempesona dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pujian ini benar-benar kita nikmati dan kita alami bahwa kasih Tuhan mempesona dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian iman kami Bapa. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami orang-orang yang Kau kasihi, yang Kau pilih sejak dunia ini belum dijadikan. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu hari ini membawa kami berkekuatan iman. Di tengah-tengah situasi apapun, biarlah kami tetap terpesona dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan ini. Engkau yang memegang kendali atas hidup ini. Setiap waktu dan musim Engkau genapi dalam rencana-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Kristus Yesus Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami terus mengikut Engkau, sehingga keserupaan dalam Kristus menjadi visi hidup kami, menjadi tujuan hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita beri berkat Tuhan melalui persembahan. Jemaat yang bertugas persilakan kita naikkan pujian. Bawa persembahan. Bersyukur oleh anugerah dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Perkenankan kami hari ini membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan setiap apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu, supaya menjadi berkat dan menjadi kekuatan yang baru dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, makanan yang telah kami nikmati, pakaian yang telah kami pakai, kesehatan yang kami rasakan, bahkan pemeliharaan dalam hidup kami Tuhan. Anak-anak kami yang sedang studi, memasuki pelajaran yang baru, tahun ajaran yang baru, dan suasana yang baru. Engkau Allah yang melindungi dan menyertai mereka dalam pendidikan mereka dengan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu oleh karena kebaikan, kemurahan, kasih karunia yang tak terbatas, menjadikan kami orang-orang yang Engkau kasih dipelihara dengan kekuatan kuasa-Mu. Memberkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengulurkan tangannya untuk berkat ini, supaya Engkau terus memberkati pekerjaannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati apapun yang dikerjakan tangannya, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu yang mengelola berkat keuangan ini, Tuhan terus memberkati dengan hikmat, sehingga melalui pengaturan yang baik, kerajaan-Mu dilebarkan di dunia ini, khususnya di Gereja Les Magetan dan di Solopango. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita sudah disediakan oleh firman Tuhan. Mari kita saatnya datang ke dalam doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, memberikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami bawa segala macam beban yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau memberikan
memberikan pengharapan bagi saudara-saudara kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan bagi keluarga jemaat ini yang mungkin sakit mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau sendiri yang jamah, Kau sendiri yang memberikan kekuatan sehingga dapat berkumpul kembali tempat ini dengan memuliakan nama-Mu. Amin. Kami juga berdoa hamba-Mu di tempat ini, Kau juga pakai urapi hamba-Mu dan dapat menjadi berkat pada kami gereja ini dan sesama-Mu di tempat ini di tempat ini. Amin. Dan Yesus, Engkau juga sendiri yang mengerti kebutuhan dari hamba-Mu yang melayani di tempat ini, sekalian makan minum pakai Engkau sendiri yang mencukupkan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekarang masih di bangku sekolah. Tuhan, kami mengerti dalam masa ini untuk anak-anak sekolah juga sangat sulit seperti pembelajaran yang dilakukan di rumah. Tuhan, Kau berikan hati dan pikirannya, Kau jamah supaya apa yang dipelajarinya juga dapat mengerti, dapat dimeteraikan, sehingga mereka dapat mengerti walaupun mereka tidak belajar dalam satu kelas bersama dengan gurunya. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Masa depannya kami serahkan ke tangan-Mu. Dan pada saat ini kami juga serahkan bangsa dan negara kami yang mungkin banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi kami percaya anak-anak-Mu, anak-anak yang dalam lindungan pengharapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, dan sebentar kami akan pulang. Engkau jagai, Engkau berkati sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena kita hidup sudah diberkati oleh Tuhan dan pengharapan kita tidak akan hilang. Maka dari itu, mengapa kita tidak bersyukur? anak-anak yang bersyukur itulah menyukakan hati Tuhan. Amin. Karena sebagaimana firman-Nya, bersyukurlah senantiasa. Sekali lagi kan dalam hadirat Allah menjadi kesukaannya adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah menjadi kesukaan hati Bapa. Maka pulanglah, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia yang dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dan tetap tenang di tengah badai apapun. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan sholat, tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di manapun kita berada. Tuhan beserta engkau. Wow.
Silakan.